Perkenalkan, nama saya Dia Putri Istiandini. NIM saya yaitu 2008105044. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Medan Putri, NIM 2008105040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Fiatunadila, NIM-nya 2008105034. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu kosos. Nah, kosos sendiri merupakan bentuk jamak dari kata kisos, yang artinya mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita kisah. Nah, sekarang menurut istilah. Menurut istilah, kosos Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal umat lalu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Nah, yang kedua adalah tujuan kisah dalam Al-Quran. Nah, tujuan kisah dalam Al-Quran itu yang pertama, menetapkan wahyu dan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menerangkan agama bahwa seluruhnya dari Allah. Yang ketiga, menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. Nah, yang keempat, menerangkan para nabi dalam berdakwah. Yang kelima, mengungkap janji dan ancaman. Yang keenam, yang terakhir, dan menunjukkan betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Menjelaskan mengenai macam-macam kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran terdiri dari berbagai macam kategori. Di antaranya, menceritakan kisah para nabi dan umatnya, mengisahkan berbagai macam peristiwa dan keadaan pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Pembagian kisah dalam Al-Quran dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi waktu dan segi materi. Yang pertama, ditinjau dari segi waktu. Ditinjau dari segi waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran, maka dapat dibagi menjadi tiga macam. Tiga macam kisah tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kisah goib pada masa lalu. Kisah goib pada masa lalu ialah kisah yang menceritakan kejadian-kejadian goib yang sudah tidak bisa ditangkap oleh panca indera yang terjadi pada masa lampau. Seperti kisah Maryam yang tertuang dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 44. Kisah Nabi Nuh yang tertuang dalam surat Hud surat ke-11 ayat 25 sampai 49. Kisah Ashab Al-Kahfi yang tertuang dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 10 sampai 26. Dan yang kedua adalah kisah goib pada masa kini. Kisah goib pada masa kini adalah kisah yang menerangkan kegoiban pada masa sekarang dan yang menyingkap rahasia orang-orang munafik, seperti kisah yang menerangkan kaum munafik yang tertuang dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 107. Kisah yang menerangkan keadaan manusia saat terjadinya hari kiamat yang tertuang dalam Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 1 sampai 6. Dan yang terakhir adalah kisah yang menceritakan pencabutan nyawa manusia oleh para malaikat yang tertuang dalam surat An-Najiat surat ke-79 ayat 1 sampai 9. Yang ketiga adalah kisah goib pada masa yang akan datang. Kisah goib pada masa yang akan datang ialah kisah-kisah yang menceritakan beberapa peristiwa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian,
peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, pada masa sekarang merupakan peristiwa yang dikisahkan telah terjadi, seperti jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW dari penganiayaan yang mengancam akan membunuhnya pada saat itu, yang tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 64. Kemenangan bangsa Romawi atas Persia yang tertuang dalam Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 1-4. Dan yang terakhir adalah kebenaran mimpi Nabi Muhammad SAW yang dapat masuk Masjidil Haram bersama para sahabat dalam keadaan sebagian dari mereka bercukur rambut dan yang lain tidak. Tertuang dalam Quran Surat Al-Fat surat ke-48 ayat 27. Ditinjau dari segi materi yang diceritakan, maka kisah Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kisah para nabi, tahapan dan perkembangan dakwahnya, berbagai mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, dan akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakannya. Seperti kisah Nabi Musa yang tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 21-26, Surat Toha surat ke-20 ayat 57-73, dan Al-Qasas surat ke-28 ayat 7-35. Kisah Nabi Isa yang tertuang dalam Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 110-120. Dan kisah Nabi Ibrahim yang tertuang dalam Quran Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 38-99. Yang kedua adalah kisah orang-orang yang belum tentu nabi dan sekelompok manusia tertentu, seperti kisah umat Nabi Musa yang memotong sapi yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 67-73. Kisah Korun yang mengkufuri nikmat yang tertuang dalam Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 76-81. Kisah Maryam yang tertuang dalam Surat Maryam surat ke-19 ayat 16-30. Kisah Ashab Al-Kahfi yang tertuang dalam Quran Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 10-26. Dan kisah yang terakhir adalah kisah Talut yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 246-252. Yang terakhir adalah kisah peristiwa dan kejadian pada masa Rasulullah SAW, seperti perang Badar dan Uhud yang tertuang dalam Quran Surat Ali Imran, perang Hunain dan Tabuk yang tertuang dalam Surat At-Taubah, dan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Surat Al-Isra. Karakteristik kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah-kisah dalam Al-Quran berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, atau kisah Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi memberikan kisah yang tepat meskipun peristiwa tersebut telah terjadi dalam kurun waktu berabad-abad yang lalu. Kemudian yang kedua, kisah-kisah Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia. Materinya itu bersifat universal, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa, sehingga menyentuh hati nurani para pembaca di setiap masanya. Yang ketiga, gaya bahasa yang indah dan sederhana, sehingga mudah dipahami dan mampu mengundang ketertarikan bagi pembaca untuk mengetahuinya secara lengkap. Yang keempat, kebenarannya dapat dibuktikan secara filosofis dan ilmiah melalui bukti-bukti sejarah. Di sini saya akan menerangkan konsep kisah Al-Quran dalam pendidikan. Ada beberapa konsep kisah dalam Al-Quran, yaitu
Yang pertama adalah konsep petunjuk atau irsyad. Konsep petunjuk yaitu kisah yang disampaikan dalam Al-Quran mengandung petunjuk yang harus diikuti sebagai pesan yang mengajak pada kebenaran. Petunjuk-petunjuk ini dapat digali baik dari redaksi nas itu sendiri yang menunjuk, atau dengan penggalian linguistik dan dengan mafhum al-ayat yang dapat diketahui dengan memahami suatu ayat, baik penelusuran dengan asbab nuzulnya atau dengan memahami konteks ayat. Yang kedua adalah konsep dialogis dengan menjawab persoalan. Kata hiwar dapat dipahami sebagai pengulangan kembali pembicaraan tentang dua sisi yang dibahas demi lebih detailnya, atau untuk merendahkan hati. Namun demikian, cara ini juga ditambah dengan semangat memberi petunjuk. Bentuk cerita ini dengan obrolan, akan tetapi dengan arti berikut, sampel yang mudah dipahami, dengan tidak meninggalkan ciri-ciri nilai keutamaan, yakni sebagai misi utama Al-Quran, perintah-perintah moralnya dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam kehidupan kolektif manusia. Yang ketiga, yaitu konsep mengingatkan atau zikro. Zikro adalah bentuk isim dari tadzikroh, mengandung pengertian upaya untuk melestarikan hafalan atau pelestarian suatu hafalan dengan lisan. Dapat dimasukkan sebagai makna itu adalah sholat yang diselenggarakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang dipanjatkan kepadanya, serta puji-pujian yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini banyak ayat yang menerangkan zikir-zikir yang harus dilakukan. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah pada Ayub untuk dapat mengumpulkan kembali keluarganya, dan ia menambahkan kepada mereka sekeluarga sebanyak mereka pula sebagai rahmat darinya, dan untuk menjadi ingatan bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Yang keempat adalah konsep hikmah dan pelajaran. Bentuk ini adalah bentuk untuk memberikan pelajaran sebuah kebenaran, agar selalu mengerti akan pentingnya sebuah pengetahuan dan hikmah. Tentang hal ini, dalam surat Luqman, sebagaimana diketahui bahwa menurut jumhur ulama, Luqman bukanlah seorang nabi, kecuali pendapat Ikrimah dan Al-Saibani. Akan tetapi, ia adalah seorang yang soleh yang diberi oleh Allah kelebihan, hikmah dan kemampuan memutuskan antara yang hak dan yang batil, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ma'rifat dan ilmu dan tabir yang tepat dan benar. Konsep terakhir atau konsep yang kelima adalah konsep ancaman. Bentuk ini adalah untuk membuat sebuah peringatan atau warning agar meninggalkan sesuatu yang buruk atau jangan melakukan sesuatu yang buruk. Karena segala sesuatu yang buruk itu mengandung konsekuensi sebagai balasan atas perbuatan buruk tersebut. Dapat berupa hukuman atau musibah karma. Hikmah-hikmah kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, membangkitkan semangat dan rasa antusiasme kaum mukminin terhadap keimanannya. Yang kedua, memperingatkan orang-orang kafir agar tidak terus-menerus tenggelam dalam kekafirannya. Yang ketiga, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya. Yang keempat, membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan mukjizatnya. Yang kelima, mengenal kisah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat terdahulu.